Saudara, seorang gadis perawan hamil pada zaman sekarang ini rasa-rasanya sudah terus semakin sering kan, bahkan sudah kita anggap biasa. Terutama di sini, ya, di Amerika Serikat yang memang sudah menang dengan perjuangannya untuk memperoleh kebebasan seksual. Maka perilaku bebas seks atau hubungan seks di luar pernikahan buat negeri ini sudah budaya. Di zaman Maria, saudara, Ibu Yesus itu, perawan yang hamil, saudara, adalah aib yang sungguh besar, dan bukan hanya aib yang hanya memalukan, tetapi merupakan aib dengan konsekuensi hukum yang sangat jelas, yaitu hukuman mati. Dan hukuman mati itu adalah direjam batu. Namun kalau kita baca dalam Ulangan 22, 14, 15, saudara, kita lihat konteks dari Maria yang kita baca hari ini, saudara. Apabila seorang mengambil istri, dan setelah menghampiri perempuan yang dijadikan istrinya itu dan berkata, perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika kuhampiri tidak kudapati padanya tanda-tanda keperawanan, maka sang suami dapat menuduh perempuan itu telah melakukan hal yang tidak senonoh. Itu kata yang dipakai, kan? Dan sudah membusukkan namanya, maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan dan membuktikan keperawanan dari gadisnya. Kita lanjutkan ayat 20-21. Jika tuduhan itu benar, tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati. Nah itu saudara ya, jadi beda dengan zaman kita. Maria hidup pada zaman ini, saudara. Apa sebabnya dikatakan? Sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikian harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengah. Kalau kita masuk ke perjanjian baru, saudara, keperawanan itu juga masih dipakai sebagai perumpamaan yang sangat jelas untuk kita sebagai mempelai perempuan. Kita gereja ini mempelai perempuan yang menanti kedatangannya kembali, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita sebagai mempelai laki-laki untuk membawa kita gerejanya sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, jadi perawan ini masih dipakai dalam perumpamaan dalam kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kalau saudara baca di Wahyu pasal 14, dikatakan bahwa anak domba yang berdiri di Bukit Sion itu bersama dengan 144.000 orang yang di dahinya diberi nama Kristus. Dan kalau kita baca ayat 4 mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya. Apa itu artinya mencemarkan? Karena mereka murni sama seperti perawan. Ya, itu sudah lihat di ayatnya yang keempat. Bahwa Yesus, firman yang menjadi manusia itu harus dilahirkan bukan dari hasil persetubuhan dengan laki-laki. Ia harus bebas dari kodrat manusia yang berdosa yang diwariskan oleh Adam itu, maka dibutuhkan Maria, perawan yang bersedia hamil oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atasnya. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan, yang sudah bertunangan, nah itu Maria. Ya, ini konteksnya sangat jelas. Ini berarti persis seperti yang
dalam apa yang ada dalam diri Maria pada waktu itu. Jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, itu berarti bukan dengan tunangannya, dalam hal ini bukan dengan Yusuf, karena dia hamil pasti bukan dari Yusuf, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu. Jadi mari pertama-tama kita pahami, saudara, bahwa Alkitab, kalau kita baca, menyaksikan secara konsisten, bahwa rencana dan pekerjaan besar Allah seperti Natal yang kita rayakan ini tidak dikerjakannya sendiri, meskipun Tuhan mampu melakukannya. Semua pekerjaan Tuhan yang besar, semua perkara-perkara besar yang dilakukan Tuhan terjadi selalu Tuhan mau mengikut sertakan manusia dalam pekerjaannya itu. Itulah yang disaksikan Alkitab. Sebagaimana Natal terjadi oleh karena adanya orang yang bersedia dipakai Tuhan. Seperti Maria ini yang bersedia menundukkan diri kepada kedaulatan Allah, firman-Nya yang memanggil dengan berani mengesampingkan kepentingannya sendiri, rencananya yang sudah jelas di depan matanya itu, dan mampu dan bersedia dibuang dan diabaikan untuk masuk dalam rancangan baru, panggilan dan kehendak Allah dalam kehidupannya, tetapi juga keberaniannya untuk mengambil segala resiko yang teramat berat yang nyata dapat terjadi di depan matanya. Maka menjadi pertanyaan buat kita, dan mengapa Maria memiliki penyerahan diri yang begitu sempurna terhadap firman Allah yang menyatakan kehendak dan panggilan Allah kepada dirinya. Maka mari kita, saudara, perhatikan firman yang kita baca. Ucapan perawan Maria yang taat pada panggilan dan kehendak Allah itu, saudara, dikatakan, saya kalau bacakan dalam bahasa Latinnya, eke ancilla domini fiat mihi secundum verbum tuum. Coba kita dalam bahasa Latin ini kita terjemahkan satu-satu. Eke artinya lihat, behold. Di sini diterjemahkan apa? Apa di sini? Sesungguhnya, ya. Ancilla itu artinya hamba. Lalu domini itu yang mulia. Dalam hal ini tentu Allah. Lalu kita muncul kata yang saya rasa sangat tidak asing buat kita karena dipakai menjadi nama mobil, salah satu nama mobil. Fiat. Fiat mihi. Fiat artinya bidan, terjadilah. Dan mihi itu mi pada diriku. Secundum itu artinya, saudara, according to, menurut verbum. Ya, ini verbum itu artinya word, firman, sabda, tuum, your, ya, firmanmu itu. Jadi saudara, saya ajak saudara melihat ada dua kata yang sangat penting dari pernyataan Maria untuk kita memahami mengapa Maria mampu memberikan dirinya untuk dipakai Tuhan. Dua kata yang menyatakan kepercayaan utama dari orang Yahudi kepada Allah yang saya katakan tadi, pencipta segala sesuatu. Bahwa dia adalah Khalik alam semesta. Dialah yang menciptakan seluruh struktur dan sistem kehidupan di dunia ini. Maka dia dapat bekerja di luar struktur dan sistem yang ada yang dia ciptakan ini.
Dan buat orang Yahudi, saudara, ini dua kata kepercayaan utama yang muncul dalam kata yang kita lihat di dalam ayat yang kita baca ini. Sebagaimana kalau saudara melihat begitu saudara membuka Alkitab dalam kitab Kejadian, disitulah diletakkan iman dari orang Yahudi kepada siapa Allah yang dipercayainya itu, yaitu Khalik langit bumi itu. Apa yang dikatakan? Saya lihat Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, verbum. Itu kata yang dipakai tadi. Allah berkata, Allah bersabda, Allah berfirman. Itu verbum. Dan yang dikatakan adalah jadilah terang. Fiat. Tadi saya katakan ya. Fiat luk. Lalu terang itu jadi. Ya, lihat itu konsisten dalam setiap kali semesta itu berkata dalam setiap ayat. Ayat 6. Verbum kembali, berfirmanlah Allah. Jadilah fiat cakrawala. Ayat 7 sudah baca. Maka jadilah cakrawala. Maka jadilah cakrawala. Satu lagi, saudara, sudah baca sendiri. Itu konsisten seperti ini. Ayat 9. Verbum domini. Allah berfirman. Hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan fiat jadilah demikian. Dan kata inilah yang dipakai oleh Maria dalam menyambut verbum Allah kepada dirinya melalui malaikat. Fiat secundum verbum. Demikian kalau Allah sudah berfirman bahwa Roh Kudus akan turun ke atas dirinya dan dia akan mengandung oleh Roh Kudus. Dan dia akan melahirkan, itu sudah dikatakan dalam verbum. Bahwa dia akan melahirkan seorang anak yang disebut kudus. Anak Allah yang maha tinggi. Dan Maria menjawab dengan fiat secundum verbum. Setelah lihat tadi di Kejadian pasal 1. Artinya Maria menjawab dengan imannya. Firman itu, verbum itu berkuasa fiat. Terjadi semua. Kalau Tuhan sudah berfirman, maka terjadilah sesuai dengan yang difirmankan. Itu berarti Maria hidup dalam pengharapan. Dan itulah lilin yang kita nyalakan hari ini. Pengharapan akan iman percayanya untuk kita nyalakan dalam kita menyambut masa raya Natal. Meskipun ada banyak hal yang tidak pasti di depan sebagai resiko dari verbum yang telah dikeluarkan oleh Allah untuk dirinya. Mungkin dia bisa kehilangan tunangannya. Mungkin dia bisa mati dan seterusnya dan seterusnya. Meskipun membawa resiko yang teramat berat bagi dirinya. Namun iman percayanya menghalaukan semuanya itu. Kekhawatiran dan ketakutannya. Apabila Tuhan sudah berkata, engkau akan melahirkan, tak akan mungkin dia akan direjam batu dengan kehamilan. Dia pasti akan sampai melahirkan, bukan? Itu sudah pasti iman. Kalau Tuhan sudah berkata dia akan melahirkan, tidak mungkin dia mati sebelum melahirkan. Meskipun dia tahu risikonya akan direjam batu, tapi firman itu berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan. Dan dia menghalau semua ketakutan dan kekhawatirannya dengan kata-kata, terjadilah sesuai dengan yang engkau katakan. Ia tidak akan mati. Dia tidak akan direjam batu karena Tuhan katakan sampai ke tahap melahirkan.
Kan? Itu yang dikatakan Tuhan kepada diri. Dan dia katakan itu verbum itu fiat. Pasti terjadi. Maka segala ketakutannya yang memang jelas ada di depan matanya, dihadapi dengan pengharapan. Dia tidak tahu bagaimana nanti akan terjadi. Pengharapan itu sesuatu yang belum terjadi. Tapi oleh karena firman berkata demikian, dia hidup dalam pengharapan akan firman itu sungguh terjadi dalam kehidupannya. Dan itulah yang dikatakan sebagai penutup dari ayat. Sebab bagi Allah itu tak ada yang mustahil. Meskipun itu belum terlihat dan terjadi. Itulah pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan didasarkan kepada verbum dan kita sambung dengan fiat. Terjadilah. Sebagaimana nama dari lilin Advent yang pertama yang kita nyalakan. Maka saudara, kita diingatkan to know God's will is really treasure. Suatu harta karun kalau kita mengetahui firman Tuhan dalam kehidupan. Tetapi kalau tanpa iman dalam menyambut firman Tuhan dan pengharapan seperti Maria, firman harta karun sebesar apapun tidaklah berarti. Tetapi to do God's will seperti yang dilakukan oleh Maria, it's really a privilege. Sungguh hak istimewa untuk terjadi dan dilakukan oleh Maria. Maka Maria menerima pemberi. Kita perhatikan saja, Maria menerima pemberitahuan terlebih dahulu dari malaikat Gabriel. Tetapi Yusuf tunangannya belum diberitahu. Itu berarti saudara dalam hidup kita ini bersama, dalam apapun, kadang-kadang dalam rapat majelis, dalam penatua satu dengan yang lain kita. Ada saat Tuhan sudah berbicara kepada yang seseorang, tetapi yang lain belum. Nah kalau itu terjadi, apa yang terjadi? Di sini Tuhan sudah bicara, Maria sudah diberitahu, tapi tunangannya belum. Apa yang akan terjadi? Ribut tadi bukan? Bukankah sering itu terjadi dalam gap suami istri, gap satu dengan yang lain, yang satu menerima firman Tuhan, yang satu belum memahaminya saja enggak. Tapi hidup bersama ngambil keputusan bareng, apa yang terjadi? Maka ketika ia mengetahui kehamilan Maria, tapi belum diberitahu bahwa itu lahir dari Roh Kudus, Yusuf pun sangat kecewa, sedih hatinya, hancur hatinya. Dan diam-diam, karena dia orang yang baik, tidak mau mempermalukan Maria di muka umum. Namun saat kemudian, jadi ada jeda waktu. Inilah disebut dibutuhkan kesabaran dalam kehidupan kita. Maria menerima mungkin pernyataan dari Yusuf, sudah menjelaskannya, tapi Yusuf juga tidak bisa memahaminya. Kita tidak tahu bagaimana kemarahan Yusuf terhadap Maria yang harus dihadapi oleh Maria. Terjadi gap yang sangat jelas waktu itu, kan? Namun, saudara, waktunya kemudian Tuhan juga berbicara kepada Yusuf. Dan dia berkata dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, kalau Tuhan sudah bicara, sama-sama bicara, nah baru bisa jalan sama-sama, saudara. Keharmonisan itu kembali terjadi. Begitulah, saudara, misteri pimpinan dan panggilan Allah. Maria diberitahu, dipanggil sebelumnya, sedangkan Yusuf harus bergumul tampaknya seperti musibah besar dalam dirinya yang membawa kehancuran buat kehidupannya.
Namun yang kita mau lihat hari ini, saudara, kapanpun firman Allah datang kepada mereka, inilah yang kita lihat dalam diri baik Maria maupun Yusuf. Untuk kita latih selama masa Advent ini, saat kita mau sungguh-sungguh menyambut Natal, baik Maria maupun Yusuf taat dengan penuh kesetiaan dan berkata fiat secundum verbum. Saat Tuhan sudah berbicara kepadanya, jadilah menurut perkataanmu itu. Karena kita semua punya kepentingan, kita semua punya kehendak, kita semua punya rencana yang berasal dari keinginan diri kita sendiri. Maka kita manusia akan terganggu, marah apabila kepentingan kita diinterupsi. Apabila sesuatu yang sudah dipelupuk mata tiba-tiba harus dialihkan atau digagalkan dalam hidup kita. Seperti yang harus dialami oleh Maria dan Yusuf. Setiap orang sepertinya mempunyai falsafah dalam kehidupan ini. Bahwa kepentingan dan rencana diri sendiri itulah yang utama dan primer. Yang lain sekunder dalam kehidupan kita. Selama sekunder tidak mengganggu yang primer, bisa saja kita toleran terhadapnya. Dan termasuk, saudara, rencana, panggilan, kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan. Ada berapa banyak kita tidak mampu seperti Maria, selama tidak mengganggu yang primer. Yang sekunder masih bisa kita lakukan. Tapi kalau sudah mengganggu yang primer, yaitu kepentingan dan keinginan diri kita sendiri, sebagai manusia yang penuh dengan ego oleh karena dosa, maka orang pun berkata, maaf, saya tak punya waktu. Atau saudara akan berkata, bukan saya menolak. Tetapi ada yang lebih primer. Ada yang lebih utama dalam hidup kita ini. Apalagi, saudara, kalau kita harus menghadapi seperti Maria. Membawa kehidupan, kalau kita berkata ya, bukan hanya kita mengalihkan semua keinginan kita kepada hal yang baru oleh karena interupsi itu. Kita dihadapkan dengan resiko yang sangat berat sampai dengan rejam batu dan kematian seperti itu. Untuk apa kita menjalani kemudian penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran akan resiko yang nampak di depan mata kita akibat dari kehendak dan panggilan Tuhan. Tetapi jawaban Maria, saudara, di Lukas 1:38 mengandung segala hal yang dikehendaki Allah untuk kita hidupkan dalam masa Advent. Jika kita menyalakan diri pengharapan Advent kita ini, seiring dengannya menyala juga iman dan pengharapan kita di masa Advent ini, yaitu penyerahan jiwa yang murni sepenuhnya kepada firman Tuhan, kepada kehendak Allah dalam kehidupan ini. Dengan iman dan percaya yang membuat dirinya hidup dalam pengharapan bahwa apa yang akan dikatakan Tuhan, itulah yang akan terjadi. Dan inilah rahasia, saudara, kerohanian Maria yang dalam, yang kita harapkan kita semua menyambut Advent ini, belajar untuk memiliki iman seperti Maria. Penyerahan diri kepada kehendak Allah yang sepenuhnya. Dengan iman dan pengharapannya. Menerima karunia untuk melakukan apa yang diminta Allah darinya dengan pengharapan yang teguh. Dan setiap hari Allah juga memanggil kita terlibat sampai hari ini. Untuk kita masuk dalam kehendaknya, masuk dalam rencananya, untuk melakukan firman-Nya, untuk terlibat dalam pekerjaannya, untuk kita dipanggil mengerjakan dan melakukan sesuatu yang mungkin berbeda dengan keinginan kita sendiri, dengan rencana kita yang sudah ada di depan kita.
Saudara, apa yang terjadi? Kita mungkin diminta untuk menanggapi juga suatu perintah Allah untuk kita aktifkan dalam hidup kita ini. Atau mungkin juga Tuhan manggil kita untuk bersabar, menjalani kesusahan, pergumulan, tantangan, dan penderitaan dalam kehidupan kita ini. Apakah kita akan berjalan memilih seperti Maria dan Yusuf untuk lebih memenuhi panggilan Tuhan daripada kepentingan diri kita sendiri? Juga saat kita diperhadapkan dengan pilihan untuk mundur, menolak kehendak dan panggilan Tuhan, karena penuh dengan bayang-bayang ketakutan dan kekhawatiran kita akan resiko yang akan menimpa dalam diri kita ini. Akankah kita berani menyambutnya seperti Maria dan Yusuf dengan pengharapan yang teguh bahwa yang dikatakan Tuhan itulah yang akan terjadi, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saya berdoa seiring dengan menyalanya lilin Advent pertama, kiranya kita semua jemaat Tuhan akan menyala juga iman dan pengharapan kita dalam merayakan